Kayak mana Ustaz? Kayak mana ya Ustaz? Kayak mana ya Ustaz? Kayak mana ya Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih keluarga muslim? Semoga selalu diberikan kesehatan sekeluarga dan diberi kemudahan segala urusannya. Alhamdulillah, kita ketemu lagi nih kawan-kawan di program kesayangan kita. Masih di Kemyu. Kayak mana ya Ustadz? Nah, kali ini kita masih berada di kota Medan. Dan kita sudah menerima pertanyaan dari beberapa warga Medan. Kira-kira pada mau tanya apa aja ya sama Ustadz? Ya udah yuk kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Tetap di Kemyu. Kayak mana ya Ustadz? غيب حلا ليسوء نون راو وضم الهمز والمد عدل سما ويلقاه يضم. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan saudara kita yang menanyakan tentang hukum bergerak mematikan dering HP di saat sholat. Apakah ini bisa membatalkan sholat? Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, seperti biasa kita ucapkan syukran jazilan wa jazakallahu khaira wa barakallahu fik. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kekhusyuan sholat kepada kita di setiap ibadah-ibadah sholat kita. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya hukum asal di dalam sholat adalah tenang. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 238, Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala qanitin, dalam kondisi qunut. Para ulama memberikan beberapa tafsiran untuk kata qanitin. Di antaranya adalah sakitin mutmainin, yaitu diam dan tenang dalam gerakan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, jadi Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita ketika kita sholat menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dalam kondisi tenang, diam, yaitu tenang, tidak melakukan gerakan kecuali gerakan-gerakan sholat, dan diam, tidak mengucapkan kecuali bacaan-bacaan sholat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ini adalah hukum asal ketika sholat. Maka diharamkan untuk bergerak atau berbicara. Bahkan sebagian ulama menjadikan banyak bergerak, demikian pula berbicara itu merupakan pembatal sholat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, hanya saja dibolehkan untuk melakukan gerakan di dalam sholat selain dari gerakan sholat apabila memang dibutuhkan. Seperti contohnya apa yang dilakukan oleh Nabi SAW sebagai teladan bagi kita, yang memang Nabi kita Muhammad SAW sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang beliau, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh pada diri Rasulullah SAW itu bagi kalian ada suri tauladan yang baik bagi siapa saja yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan hari akhir. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, Nabi SAW melakukan hal ini, yaitu gerakan di dalam sholat selain dari gerakan sholat, menunjukkan tentang bolehnya. Adalah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam
Tirmidzi, Imam Abu Daud, demikian pula Imam An-Nasa'i yang lafadz hadisnya saling melengkapi dan berdekatan maknanya. Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli. Dahulu Rasulullah SAW itu pernah sholat, disebutkan dalam satu riwayat fil baiti, yaitu sholat di rumah. Dalam riwayat yang lain disebutkan tatawu'an, yaitu sholat sunat di rumah. Demikian. Wal babu alaihi mughlaqun, sementara pintu di hadapan beliau itu tertutup. Faji'tu, lalu aku datang. Fastaftahtu, lalu aku minta dibukakan pintu. Sepertinya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha tidak mengetahui Nabi SAW sedang sholat. Ternyata famasya, Nabi SAW pun berjalan. Fafatahali, lalu beliau membukakan pintu untukku. Summa raja'a ila musallahu, kemudian beliau kembali ke tempat sholat beliau. Dalam riwayat yang lain, summa raja'a ila makanihi, kemudian beliau kembali ke tempat beliau, yaitu tempat sholat beliau. Demikian. Disebutkan wadukiro annal baba kana fil qiblati, dan disebutkan bahwa pintu itu berada pada posisi kiblat. Baik, hadis ini hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Abu Daud, dan An-Nasa'i. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam salat beliau bergerak karena ada sebuah kebutuhan. Dan tentunya beliau mengetahui bahwasanya hukum asal salat itu adalah tidak boleh bergerak, karena beliau yang menyampaikan Al-Quran ini kepada umatnya. Jadi beliau memahami tentang perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tenang dalam salat. Namun beliau memberikan sebuah dispensasi kebolehan untuk bergerak dalam salat ketika memang dibutuhkan. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Lebih-lebih ya, dalam kasus yang ditanyakan, yaitu dering telepon HP yang begitu mengganggu. Terkadang sebahagian kaum muslimin mereka menjadikan dering HP mereka adalah musik-musik, dan ini tentunya sangat mengganggu. Ya, sangat mengganggu. Selain itu merupakan bentuk maksiat kepada Allah, ya. Suaranya itu sudah mengganggu kekhusyuan salat. Demikian. Oleh karenanya sang pemilik HP hendaknya dia bergerak untuk mematikan atau mensilentkan ya HP-nya agar tidak mengganggu dirinya dan orang-orang yang salat bersamanya. Demikian. Karena hal tersebut dibutuhkan. Semoga penjelasan ini mencerahkan dan semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah jelas ya kawan-kawan jawaban dari Ustaz. Nah, semoga bisa menambah ilmu kita semua dan jangan lupa mengamalkannya. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kayak mana ya Ustaz? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan dari saudara kita yang menanyakan tentang hukum menyentuh kemaluan, apakah ini membatalkan wudu? Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, seperti biasa kita ucapkan syukran jazilan wa jazakallahu khaira. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, para ulama tentang masalah ini mereka berbeda pendapat. Minimalnya ada dua pendapat. Pendapat yang pertama adalah pendapat jumhur ulama, yaitu dari kalangan ulama-ulama mazhab Maliki
Syafi'i dan Hambali. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Imam Syaukani, demikian pula yang dipilih oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullahu ta'ala. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, pendapat ini adalah pendapat yang mengatakan bahwasanya persentuhan atau menyentuh kemaluan tanpa adanya penghalang ini membatalkan wudhu secara mutlak. Pendapat ini mendasarkan pendapatnya dengan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab Sunannya dengan derajat yang sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, man massa dzakarahu falyatawadda. Siapa saja yang menyentuh kemaluan maka hendaklah dia berwudu. Baik, dalam hadis ini Rasulullah memerintahkan untuk berwudu ketika menyentuh kemaluan, dan hukum asal perintah adalah wajib. Al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asal perintah adalah wajib. Baik, berikutnya adalah pendapat yang kedua. Pendapat ini adalah pendapat ulama-ulama mazhab Hanafi dan sebagian ulama Maliki, dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Pendapat ini mengatakan bahwasanya tidak batal wudu tanpa adanya penghalang ketika menyentuh kemaluan secara mutlak. Kita ulangi, pendapat yang kedua ini mengatakan bahwasanya menyentuh kemaluan tanpa adanya penghalang tidaklah membatalkan wudhu secara mutlak. Para ulama yang berpendapat dengan pendapat ini menyandarkan pendapat mereka dengan hadis Talq ibnu Ali radhiyallahu anhu, di mana ia mengatakan bahwa ada yang bertanya kepada Nabi SAW, Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil rajuli yamusu dzakarahu wa huwa yusalli. A'alaihi wudu'un? Nabi SAW pernah ditanya tentang seseorang yang menyentuh kemaluannya dalam kondisi dia salat, apakah wajib baginya untuk berwudu? Maka Nabi SAW mengatakan, la, tidak. Wa hal huwa illa but'atun minka. Tidaklah kemaluan itu melainkan salah satu anggota tubuh darimu. Demikian. Hadis riwayat Tirmidzi, Abu Daud, dan Nasai serta yang lainnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ada pendapat yang lainnya, yaitu pendapat yang mengambil metode penggabungan antara dua dalil tersebut. Pendapat yang disebut dengan qaulul jam'i, pendapat yang mengkompromikan dalil-dalil tersebut. Pendapat ini ada terbagi menjadi dua. Pendapat yang pertama, dan tentunya ini menjadi urutan yang ketiga. Pendapat yang ketiga, menyatakan bahwasanya tidak batal wudu karena persentuhan tersebut, kecuali disebabkan karena adanya syahwat. Karena adanya syahwat. Ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Demikian. Kemudian pendapat yang keempat adalah pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, yang menyatakan bahwasanya persentuhan tangan dengan kemaluan tidak membatalkan wudu, namun dianjurkan untuk berwudu. Jadi menurut pendapat ini bahwa perintah Nabi SAW untuk berwudu ketika menyentuh kemaluan bukanlah perintah wajib, hanya saja itu perintah anjuran. Memang bahwasanya hukum asal perintah adalah wajib sampai ada dalil yang memalingkan dari hukum wajibnya. Maka ketahui bahwasanya pendapat ini mengatakan hadis yang memerintahkan untuk berwudu ketika menyentuh kemaluan ini dipalingkan dari hukum wajibnya kepada hukum sunnat dengan hadis Talq ibnu Ali yang menyatakan bahwasanya tidak wajib untuk berwudu ketika menyentuh kemaluan dalam kondisi sholat. Wallahu ta'ala a'lam. Pendapat yang kuat yang saya condong kepada pendapat ini adalah pendapat yang keempat.
yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. غيب حلا ليسوء نون راو وضم الهمز والماد عدل سما ويلقاه يضم. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada rahimani wa rahmakumullah. Ada pertanyaan dari saudara kita yang menanyakan tentang hukum makan dan minum setelah berwudu. Apakah membatalkan wudu? Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, dalam hal ini kita akan merinci jawabannya. Yang pertama adalah makan dan minum kita ulangi. Baik, kita ulangi. KMU 3. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada rahimani wa rahmakumullah. Ada pertanyaan dari saudara kita yang menanyakan tentang hukum makan dan minum setelah berwudu. Apakah membatalkan wudu? Baik, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kita ucapkan syukran jazilan wa jazakallahu khairan. Para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, kita akan merinci jawaban untuk pertanyaan ini. Yang pertama adalah hukum minum. Ketahuilah sesungguhnya sepakat para ulama bahwa minum tidaklah membatalkan wudu. Kemudian yang kedua adalah hukum makan makanan yang dia tidak tersentuh oleh api, yang tidak proses masaknya dengan menggunakan api. Maka sepakat para ulama bahwa makan makanan yang tidak tersentuh oleh api atau tidak melalui proses pembakaran atau oleh pemanasan dengan api, maka tidak membatalkan wudu. Berikutnya para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, yang ketiga adalah memakan makanan yang tersentuh oleh api. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Maka di sini para ulama mereka berbeda pendapat. Mereka memiliki rincian dalam hal ini. Apabila makanan yang tersentuh api tersebut selain dari unta, maka wudu tidaklah batal. Wudu tidaklah batal. Adapun makanan-makanan yang tersentuh oleh api namun dia berasal dari bahan bakunya berupa unta atau daging unta, maka ini membatalkan wudu. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau bersabda, tawaddau min luhumil ibni wa la tawaddau min luhumil ghanami. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan yang lainnya. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahihul Jami. Berwudulah kalian dari
daging unta dan tidak perlu kalian berwudu dari daging kambing. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nabi memerintahkan untuk berwudu ketika memakan atau mengkonsumsi daging unta, namun beliau memberikan dispensasi untuk tidak perlu berwudu ya ketika mengkonsumsi atau memakan daging kambing. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Adapun hadis yang berbunyi tawaddau mimma masatin nar, hadis riwayat Muslim, berwudulah dari makanan-makanan yang tersentuh oleh api, maka di sini para ulama menyatakan bahwasanya hadis ini hadis yang sudah dimansukh. Walaupun hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, namun hadis ini hadis yang telah dimansukh. Berdasarkan hadis yang kita sebutkan tadi, di mana Nabi SAW tidaklah memerintahkan untuk berwudu ketika mengkonsumsi ya daging kambing yang itu tentunya diolah dengan persentuhan api, lewat pembakaran api. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula Nabi SAW pernah disebutkan dalam hadis tatkala beliau sedang mengiris daging kambing, lalu beliau memakannya, tiba-tiba beliau mendengarkan seruan adzan. Lalu beliau pun meletakkan pisau, lalu beliau memenuhi seruan adzan tersebut tanpa berwudu ya ketika sholat. Ini menunjukkan bahwasanya yang tadinya beliau telah berwudu, kemudian beliau tidak berwudu kembali setelah beliau memakan atau mengkonsumsi daging kambing yang beliau iris tersebut. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, semoga penjelasan ini ya memberikan pencerahan dan semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kamu yang mempunyai pertanyaan perihal agama, silahkan kirim video pertanyaan kamu menggunakan HP atau kamera ke nomor WhatsApp 0822 8888 6630 atau kirim ke email kami rasyad.tv@gmail.com dengan format isi video, nama, alamat, dan pertanyaan yang akan kamu tanyakan. Ayo kirim pertanyaan kamu dan tunggu jawabannya di Cameo. Kayak mana ya Ustadz? Alhamdulillah, kita telah sampai di pertanyaan terakhir hari ini. Nah, semoga apa yang disampaikan Ustadz tadi bisa menambah ilmu agama kita semua. Ingat ya kawan-kawan, menuntut ilmu agama itu wajib loh atas setiap muslim. Dan terima kasih telah menyaksikan episode Cameo kali ini. Insya Allah, sampai jumpa lagi di episode-episode Cameo berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.